Halo rekan trader, hari ini tanggal 27 April 2026. Kita melihat kondisi market kripto berada di fase yang cukup menarik untuk dicermati, terutama dengan sentimen makro yang masih cukup tebal membayangi pergerakan harga. Mari kita bedah lebih dalam, apa saja yang sedang mempengaruhi psikologi pasar saat ini. Ingat, konten ini sepenuhnya bertujuan untuk edukasi dan berbagi perspektif mengenai analisis data pasar. Tidak ada ajakan untuk melakukan aktivitas transaksi apapun. Keputusan akhir selalu berada di tangan Anda, jadi selalu lakukan riset mandiri atau do your own research sebelum mengambil langkah. Kalender ekonomi mendatang sangat padat dengan agenda krusial. Besok kita akan memantau keputusan suku bunga dari Bank Sentral Jepang, disusul data inflasi Australia. Tidak berhenti di sana, fokus utama pasar akan tertuju pada tanggal 30 nanti, yaitu keputusan suku bunga dari Federal Reserve Amerika Serikat, Bank of England, serta Bank Sentral Eropa. Data PDB dan indeks PCE Amerika Serikat di hari yang sama juga akan menjadi penentu arah volatilitas global. Berita pertama yang mencuri perhatian adalah keputusan Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga di kisaran 3,50 hingga 3,75%. Keputusan ini diambil sebagai langkah jeda setelah rangkaian kenaikan sebelumnya. Ketua Jerome Powell menekankan bahwa kebijakan tetap bergantung pada data ekonomi ke depannya, terutama karena inflasi masih menjadi tantangan yang persisten di atas target 2%. Selanjutnya, laporan inflasi Maret menunjukkan angka 3,3% secara tahunan, kenaikan terbesar sejak tahun 2021. Lonjakan ini didorong oleh harga energi, khususnya bahan bakar yang melesat. Meskipun inflasi inti tidak seagresif inflasi utama, data ini tetap memberikan tekanan bahwa resiko ekonomi masih tinggi dan bisa memengaruhi aset beresiko seperti kripto dalam jangka pendek. Terakhir, tensi geopolitik di Timur Tengah kembali menghangat dan berdampak langsung pada lonjakan harga minyak global ke atas $112 per barel. Gangguan pasokan energi yang terjadi menambah beban inflasi dunia. Dalam kondisi seperti ini, pasar cenderung lebih berhati-hati, dan aset kripto seringkali merespons dengan fluktuasi yang cukup tajam seiring dengan pergerakan sentimen resiko di pasar keuangan global. Fear and Greed Index saat ini berada di angka 46 dengan status netral. Skor ini menunjukkan para pelaku pasar sedang dalam fase menunggu dan melihat setelah pergerakan yang cukup fluktuatif belakangan ini. Angka ini mencerminkan keseimbangan antara potensi optimisme dan kehati-hatian terhadap ketidakpastian makroekonomi yang masih membayangi. Melihat indikator bicycle top, saat ini posisinya berada di angka $75.076 untuk moving average 110 harian, sementara level peringatan atas berada di sekitar $193.000. Analogi sederhananya, lampu peringatan puncak siklus ini masih jauh dari menyala, memberikan gambaran bahwa secara historis ruang untuk pergerakan lebih lanjut masih terbuka, meskipun tetap harus waspada. Indikator Puel Multiple sekarang berada di level 0,82. Secara teknis, angka ini mencerminkan fase di mana nilai produksi atau penambangan Bitcoin berada pada titik yang cukup efisien terhadap harga pasar. Ini bukan sekadar angka, melainkan indikasi bahwa kita masih jauh dari zona panas yang biasanya menandai akhir dari sebuah siklus bull market. Dari total 30 indikator siklus yang kita pantau hari ini, tidak ada satupun yang memberikan sinyal jual ekstrim. Indikator seperti MVRV Z-Score, Reserve Risk, hingga Rainbow Chart masih menunjukkan posisi yang cukup sehat dalam rentang akumulasi atau pertumbuhan. Ini menunjukkan secara objektif bahwa struktur market saat ini masih berada dalam fase konsolidasi menuju tren yang lebih besar. Sekali lagi, seluruh paparan ini ditujukan hanya untuk keperluan edukasi dan pengayaan informasi. Pasar kripto sangat dinamis dan penuh resiko. Tetap jalankan strategi manajemen risiko yang disiplin dan jangan pernah memasukkan dana melebihi kapasitas kemampuan finansial Anda. Terima kasih telah menyimak hingga akhir.